Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Aprilia Mustika Dewi dari Kuliah Kerja Nyata sebagai MC di acara hari ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wal mustajabati adilil hasan wal husain bi nafasil haqqi ainil qudrati wan nazirina wa ainil insi wal jinni wa iyyaka bil ladina kafaru la yusyrikuna ala sulaiman lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun. Yang saya hormati Bapak Endrik selaku Bribka Polsek Sunarlin SH MH serta tamu undangan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan pertama Bapak Endrik selaku Bribka Polsek Gending. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Carik Klaseman, Bapak Parman, yang kami hormati dosen pendamping maupun dosen Fakultas Hukum Ibu Eni, mungkin dulu pernah kumpul saya mahasiswanya. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa UPM Universitas Masa Pancamarga dan pemuda-pemudi Klaseman ya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang. Selanjutnya mungkin saya perkenalan dulu. Di sini nama saya Endrik Budi Koryawan, bisa dipanggil Endrik. Jabatan saya di Polsek Gending adalah Kanit Reskrim, tapi mungkin seminggu lagi saya sudah pindah ke Polres. Sayangnya tadi itu sebenarnya Pak Kapolsek yang mau mengisi acara ini, tetapi karena beliau ada kegiatan lain sehingga tadi malam menghubungi saya untuk menjadi narasumber terkait dengan narkoba. Materi. Langsung saja saya mungkin mau sajikan terkait dengan narkoba dari awal dulu. Ini dari Polsek Gending kami beri judul. Mungkin kita ketahui saat ini narkoba sangat marak sekali, apalagi di pelosok-pelosok desa sudah masuk. Kami sendiri dari pihak kepolisian kalau tidak bisa
tidak dibantu oleh masyarakat maupun adik-adik sekalian, kita sendiri kewalahan. Ya. Mereka sangat cepat sekali mengedarkan atau menyalahgunakan terkait dengan narkoba ini. Psikotropika dan bahan berbahaya zat adiktif. Nah, di sini dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi kategorinya ada yang dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat adiktif adalah bahan atau zat bukan narkotika dan psikotropika. Dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis daripada narkoba. Dari narkotika sendiri ada opioda, opium, morfin, heroin, kodein, metadin, dan kokain. Ya. Atau mungkin yang terkenal atau yang sering kita ketahui itu ada obat penenang, bromazepam. Ini sebenarnya obat penenang ini kategorinya untuk kesehatan, tapi kadang disalahgunakan oleh masyarakat. Ya, bromazepam ini kalau nggak salah ini adalah obat untuk orang epilepsi. Ya, jadi ada dosis-dosis sendiri yang bisa digunakan untuk mengobati orang-orang yang sakit. Tapi untuk orang-orang yang normal apabila menggunakan ini, perubahannya sangat drastis sekali. Ya. Nah, obat tidur, pil beta, sedatin, zat psikostimulan, atau obat Xanax atau aprazolam. Ya. Aprazolam ini yang sering beredar. Biasanya aprazolam atau obat-obat ini banyak beredarnya di daerah pesisir. Nelayan-nelayan itu kadang menggunakan obat ini untuk bekerja. Alasannya seperti itu. Ya. Kemudian zat adiktif atau bahan berbahaya lainnya seperti double L, jenis pil koplo, miras, import atau tradisional, nikotin, rokok. Ya. Pil yang biasa beredar mungkin adik-adik atau mahasiswa dan pemuda-pemudi yang lebih mengenal seperti pil kuning, namanya pil apa? Bistro. Ya, kalau pil putih namanya pil trek atau trihexyphenidyl. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis dan ekstasi. Nah, ini ekstasi ini berupa pil. Ya, kalau bahasa Eropanya ekstasi itu pil rekreasi, pil. Nah, akhirnya saya bawa, termasuk kepala sekolahnya juga saya panggil, karena saya juga mikir mereka masa depannya seperti apa. Akhirnya kita lakukan pembinaan saja. Tempat transaksi biasanya di warung, restoran, kios, kantin sekolah dan sekitarnya, di mobil pribadi atau tempat parkir sekolah. Nah, pada intinya mereka akan melakukannya tertutup, tidak mungkin buka-bukaan. Ya, itu salah satunya di tempat hiburan, kafe. Itu. Pengedarnya apa saja? Pengedarnya ini biasanya sih, ya itu siswa sekolah yang bersangkutan. Ya kayak kemarin sudah saya sebutkan. Orang luar mungkin awalnya mengajak anak sekolah seperti itu, yang khusus mendatangi sekolah untuk menawarkan narkoba. Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita berkumpul dalam acara kuliah kerja nyata Universitas Pancamarga dalam rangka sosialisasi penyuluhan narkoba di kalangan remaja khususnya Desa Kelasuman. Tak lupa juga salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita dikasih kesempatan sehat hadir pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, mohon maaf dari Bapak Kepala Desa karena sesungguhnya beliau hadir dalam acara
acara penyuluhan ini karena ada acara keluarga Pak yang tidak bisa ditinggal. Beliau mohon maaf tidak bisa menghadiri acara pada hari ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik KKN dan juga adik-adik remaja yang sudah hadir untuk mengikuti penyuluhan ini. Karena apa Pak? Saya sangat senang sekali karena adik-adik KKN ini mengadakan penyuluhan narkoba. Karena di Klasemen bukan tidak ada Pak, ada kasus itu Pak, banyak. 3 disun itu ada Pak Mulia. Ya untungnya kalau kasus yang pasal 31 insya Allah tidak akan ada Pak. Kalau yang pasal 31 tadi Pak Mulia, karena 3 dusun ini Pak, perangkat desa ini sangat kooperatif ini Pak. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan langsung lapor Pak. Lapor Pak, cari di sini ada kegiatan, langsung sudah. Insya Allah aman. Kecuali yang ada di luar desa Klasemen, malam sudah telepon Pak cari 86, aduh kasus ini sudah gini. Di Klasemen banyak Pak. Makanya saya menekankan kepada teman-teman remaja ini, tadi sudah banyak dipaparkan, nanti ditambah dari Bu Emi tadi itu pengenalan, tapi pengenalan yang tidak boleh dicontoh dan dilanggar itu begitu. Nanti ya berurusan dengan Pak Kanit nanti penjara, urusannya begitu. Jadi saya sangat senang sekali nih Pak, teman-teman mengadakan acara ini. Yang terakhir, semoga acara ini penyuluhan tentang yang saya hormati Bribka Hendrik sebagai Kanit Polsek Giri, yang saya hormati Bapak Suparman sebagai Sekretaris Desa Klasemen beserta jajarannya, yang saya hormati Bu Emi Sunarlin SHMK selaku pengateri pada kegiatan hari ini. Yang saya banggakan para peserta undangan, khususnya para remaja generasi penerus bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat serta limpahan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, remaja adalah aset bangsa yang sangat berharga. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri, penuh semangat dan potensi. Namun di sisi lain, masa ini juga rentan terhadap kegiatan negatif. Salah satunya yaitu bahaya penyalahgunaan narkoba. Narkoba bukan hanya untuk merusak kesehatan fisik, moral, bahkan dapat menjerumuskan pada tindak kriminal. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman, kesadaran, sekaligus benteng bagi para generasi muda. Hadirin sekalian, pencegahan narkoba tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, serta lingkungan. Karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengatakan say no to the drugs. Ya, kalian pasti kan kenal kan ya, sekarang yang lagi viral itu seperti DJ Panda,
Nah itu setidaknya kalian bisa mengambil yang positifnya. Jadi DJ Panda itu walaupun beliau itu kerjanya di ini ya, di istilahnya di lingkungan seperti itu ya, di diskotik, tapi beliaunya itu menjauhi minuman keras dan juga narkoba gitu, karena beliau tidak tahu bahaya dari narkoba dan minuman keras tersebut. Akhir kata, saya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar, dapat meningkatkan kesadaran khususnya bagi remaja kita untuk bisa lebih memanfaatkan energi yang lebih ke arah yang positif, sehingga kita ke depan bisa berprestasi lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya jika ada kata dan ucapan yang salah saya mohon maaf. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ketua Rumah Pak Sekdes, Paman SH, Pak Hendrik SH, Pak Kanit, Polsek Gede, Ibu DPR, Guru Pelaksana SPDA, SMPD. Terima kasih. Tadi sudah pemaparan banyak sekali itu. Saya nanti ada tanya jawabnya juga gitu. Apa sih remaja itu? Remaja itu kan 13 sampai 18. Yang parah itu umur 18. Jadi cari identitas diri. Kemudian penuh dengan gejolak, halu gitu, tadi kan sudah dijelaskan. Jadi identitas diri itu cari apa ya, identitas diri. Jadi kemudian apa kuncinya? Ya akhlak sama iman. Kemudian lingkungan, keluarga, teman, kemudian termasuk tetangga, sekolah hanya berapa jam. Jadi remaja itu umur 13 sampai 18, sebenarnya sampai 21. Tapi yang bergejolak itu 19. Wah, itu pengaruhnya banyak sekali, pengaruhnya gampang sekali. Yuk pakai iki permen, jerone ana iku kayak gitu. Kemudian tadi ada pembiaran ya, sudah tahu gitu. Dan dari Pak Kani tadi sudah ada pembiaran. Itu benar juga, memang seperti miras, kemudian halu, kemudian mabuk, memang miras ada kesehatan, tapi akibat miras merusak ketertiban umum ada di pasal 152 nggak salah. Jadi ngamuk, ya kalau ngamuk, kalau hanya merusak, melanggar pasal 404, pasal 06, pasal. Kalau sudah halu ke perempuan yang laki, yang perempuan kepingin disentuh sama laki, sudah akhirnya enak berdiri ya. Kemarin ngomong arah metok ini berdiri saya. Permisi, enak berdiri. Itu, permisi Pak Kades. Ini jadi remaja itu cari identitas diri. Itu jadi pergaulannya itu hanya satu kuncinya, akhlak, iman, keluarga, sekolah berapa jam gitu. Itu jadi gampang sekali. Talenta dari remaja, batas usianya, periode peralihan, perubahan, kemudian usia bermasalah, menimbulkan ketakutan, emosi yang tidak stabil, apalagi dengan tadi di LC-nya itu ada semuanya gitu. Jadi solusinya apa? Satu, keteladanan. Jadi mendapatkan di provinsi dan kabupaten ada, yaitu di sini ya ditangani oleh penegak hukum gitu, ada itu. Tapi dalam hal ini lembaga pemerintah yang langsung ditangani presiden. Jadi dalam hal ini bertanggung jawab gitu. Siapa? Yaitu makanya di sini ada kan. Boleh ya? Nama, tunjukkan ke siapa, silakan. Terima kasih. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber tentang judul ini.
sudah bagus, tapi kayaknya kalau melihat perkembangan yang ada saat ini, yang kecanduan narkoba itu memiliki sifat apatis. Jadi saat dibilang itu tidak mau dan mengatakan makanya menasihati. Mohon penjelasannya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Amanda. Saya izin bertanya, bagaimana cara membantu seseorang yang terlibat penggunaan narkoba? Yang mungkin yang dijawab yang pertama masalah bagaimana apabila pelaku itu adalah seorang ibu-ibu yang sedang punya balita Pak, hamil Pak. Hamil punya balita. Ya bayi. Untuk subjek hukum itu tidak memandang keadaan seseorang. Ya. Dalam undang-undang apapun itu untuk subjek hukum Yang masih usia kurang 1 tahun, terpaksa suamimu aja yang sehat. Bahasa itu muncul. Itu bagaimana? ya, pembuktiannya si istrinya Pak Kanit bilang di pra-peradilan kan polisi menjemput atau propam ada itu. Kemudian jangan dikit-dikit polisi. Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 tentang desa ada itu. Kepala desa itu hakim perdamaian desa. Ada itu di undang-undang, buka itu di undang-undang nomor 4 tahun 2016. Jadi jangan dikit polisi, payah polisi ya. Kalau cuma sedikit bab yang kecil-kecil aja itu bisa. Hakim perdamaian desa. Jangankan itu pidana, waris saja bisa. Otomatis itu ya. Dan tentang narkoba tersebut. Sebagai penutup, hadirin yang saya hormati, tibalah kita di penghujung. di mana sangat membantu sekali dari tugas kita sampai detik, apalagi khususnya tentang penyalahgunaan narkoba. Ya. Dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa sendiri sangat membantu memediasi atau memberikan kerangka terkait dengan pengumpulan atau sosialisasi penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat. Harapan dan jenengan, Pak? Harapan kami mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat selain daripada penyuluhan lingkungan ini bisa disampaikan ke lingkungan keluarga contohnya atau lingkungan masyarakat kecil RT RW dengan hasil daripada lingkungan penyalahgunaan narkoba itu. Nama lengkap siapa? Mewakili barangkali ini. Nah, saya mewakili Bapak Kapolsek, Gubernur Bapak Kapolsek tidak bisa hadir. Ini saya nama Emil Suriawan, pangkat Bidika, jabatan sementara Kanit Polsek Jambi. Penyalahgunaan narkoba yang dihadapan oleh teman-teman mahasiswa UPM Probolinggo, apa yang Ibu sampaikan? saya apresiasi sekali, terutama pada mahasiswa KKN Desa Klasemen, Kecamatan Gending, karena sosialisasi penyalahgunaan narkoba itu karena dampak dan akibatnya pada remaja itu bahaya sekali dan masa depannya para remaja, terutama di Desa Klasemen, karena kata Pak Sekdes tadi sudah ada meskipun kecil-kecil itu yang harus diwaspadai, dan sosialisasi ini saya harap bisa menyadarkan yang belum bisa preventif, tidak memakai, yang sudah bisa berhenti ya itu. Dan keluarga juga sudah sama-sama menjaga. Ya, di usia berapa masa remajanya yang rawan akan narkoba? Sebenarnya usia remaja itu umur usia 13 sampai 21, tapi yang rawan 13 sampai 12. Itu yang masa remaja bahaya kalau tidak ada nomor 1 akhlak, ya, iman, keluarga, sekolah itu sebentar sebenarnya. Nomor 1 keluarga. Jadi di situ keluarga berperan sekali untuk mencegah para remaja itu, karena cari identitas di situ. Identitas dirinya dari umur 13 sampai umur 18 itu identitas diri. Jadi
biasa suka-suka gitu. Kemudian kalau salah bergaul itu bahaya sekali, bisa terperosok ke terutama yang narkoba itu. Narkoba itu kan macam-macam, ada narkotika, kemudian obat-obatan terlarang, termasuk miras. Itu yang kita tekankan, jangan sampai masa remaja umur 13-19 itu yang keluarga lingkungan yang harus waspada dan ya diasuh dengan secara syariat, secara Islam, secara apa yang agamanya sangat beragama. Terutama yang di Islam kan sudah ada. Ya permisi ini saya ngomong masalah syariat itu kan ada sudah. Gimana cara mendidik anak, mengasuh anak, tidak usah dikerasi, tidak harus keras, tapi ya itu tidak harus. Dan sebaliknya tidak harus dituruti semuanya, minta uang apa ya dengan cara sunnah Nabi lah gitu ya, biasa-biasa gitu. Oh iya Bu, saya dengan siapa ini Bu? Saya Emi Sunarlin SHMH ya, dosen hukum pidana memang di Fakultas Hukum sudah lama, hampir 32 tahun, mulai tahun Universitas Pancamarga Fakultas Hukum memang pidana, kriminologi yang saya ajar gitu. Jadi golongannya hukum pidana, teroris itu banyak sekali ya yang kaitannya dengan hukum pidana. Oke Bu, matur nuwun, terima kasih Bu. Sama. 1, 2, 3. Universitas Pancamarga Probolinggo Jaya!